Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang brilian. Pada sesi yang kedua ini kita akan mempelajari khusus tentang dua segitiga yang kongruen. Di sini terdapat dua buah segitiga, segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Kalau segitiga ini saya geser, maka dia tepat menempati posisi segitiga yang pertama. Nah, karena dia dapat menempati posisi secara presisi, maka segitiga pertama kongruen dengan segitiga yang kedua. Karena apa? Hal itu dapat terjadi. Ini dapat terjadi karena sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan sudut-sudutnya yang bersesuaian juga sama besar. Oke. Jadi syaratnya kenapa? Karena sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudutnya yang bersesuaian juga sama besar. Nah, selanjutnya ada beberapa syarat yang menjamin bahwa dua buah segitiga dapat dinyatakan kongruen. Pertama, kalau ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga itu pasti kongruen, atau disebutkan dengan SSS, artinya sisi. Perhatikan gambar ini. Segitiga ABC dan KLM ini kongruen keduanya. Alasannya apa? Karena sisi ini AB sama dengan KL dan AC sama dengan KM, BC sama dengan LM. Karena sepasang-sepasang sama, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dua segitiga dinyatakan kongruen kalau dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Disebut dengan SSDS atau sisi sudut sisi. Perhatikan gambar segitiga ini, ABC dan KLM. Panjang AB sama dengan KL. Ini ada tandanya sama. Panjang AC sama dengan KM. Tandanya juga sama. Kemudian dinyatakan bahwa sudut A sama dengan sudut K. Karena dijamin oleh ketiga syarat ini, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Karena apa? Karena sisi sudut sisi atau SSDS. Yang ketiga, kalau kita temukan dua buah segitiga, itu pasti kongruen kalau dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Kita lihat segitiganya ABC dan KLM. Sudut BAC yang ini sama dengan sudut LKM. Oke. Kemudian panjang AC sama dengan panjang KM. Selanjutnya sudut BCA yang ini sama dengan sudut LMK. Maka kondisi ini menjamin bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM yang dijamin oleh SDSSD atau sudut sisi sudut. Oke. Selanjutnya, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang itu akan menjamin dua buah segitiga itu kongruen. Perhatikan gambar ini. Ada segitiga ABC dan KLM. Di sini sudut BAC sama dengan LKM ini. Kemudian sudut BCA atau ACB ini sama dengan sudut KML. Selanjutnya BC sama dengan LM. Karena dijamin oleh ketiga syarat ini, maka segitiga ABC
kongruen dengan segitiga KLM atau disebut sudut-sudut sisi. Terakhir, khusus berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga itu kongruen. Perhatikan segitiga ABC dan KLM yang siku-siku di B dan siku-siku di M. Jika sudut ABC dan KML sama-sama siku-siku, kemudian AC sama dengan KL dan BC sama dengan LM, maka segitiga ABC pasti kongruen dengan segitiga KLM. Oke, ini 5 syarat yang menjamin dua buah segitiga dinyatakan kongruen. Baik anak-anak, untuk lebih memantapkan kita lihat contoh berikut. Tunjukkan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya kita perhatikan gambar. Di sini ada dua segitiga PQS dengan RQS. Tandanya sama. PQ tandanya sama dengan QR. Dengan demikian PQ sama dengan QR. Kenapa? Karena diberitahu oleh soal. Kita tulis diketahui. PS sama dengan RS, tandanya sama. Diketahui juga dari soal. Kemudian QS sama dengan QS. Kenapa? Dipakai secara bersama-sama. Maka QS sama dengan QS. Dari ketiganya kita nyatakan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga QRS. Kenapa? Karena sisi. Oke, bisa dipahami? Bagus. Kita lihat contoh kedua. Di sini ada lingkaran yang di dalamnya terdapat segitiga ABC dan CDE. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Langkah kita untuk menyelesaikannya sama seperti yang tadi. Kita lihat di sini. CE itu sama panjang dengan AC. Kenapa? Karena dia sama-sama jari-jari. CB sama panjang dengan CD karena sama-sama jari-jari. Sudut ACB sama dengan sudut DCE. Kenapa? Karena bertolak belakang. Dengan demikian segitiga ABC kongruen dengan segitiga CED. Alasannya adalah sisi, sudut, sisi. Baik anak-anak, kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Berapa pasang segitiga yang kongruen pada gambar berikut? Sini ada gambar. Kita disuruh menghitung ada berapa segitiga yang kongruen. Salah satu yang kongruen adalah PRU, ini yang besar. Kongruen dengan URQ atau QRU. Kemudian SRU. Ini kongruen dengan TRU. SRP kongruen dengan TRP. Ini ya. Oke. TVU ini. TVU kongruen dengan SVU dan TQU kongruen dengan SPU. Dengan demikian terdapat 5 pasang segitiga yang kongruen. Yang keempat, perhatikan gambar segitiga ABC ini kongruen dengan PQR.
Ini kongruen. Tentukan panjang sisi AB. Ini siku-siku di sini ya. Siku-siku. Maka ini kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. Karena ini 12 PR12 itu sama dengan AC, sama-sama dengan 12. BC nya 5, maka QR nya juga 5. Maka bisa kita hitung PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah QR kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Akar dari 169 sama dengan 13. Demikian anak-anak semua. Terima kasih. Bila ada hal yang perlu diperjelas bisa ditanyakan kembali, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.